Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Liandira Putri dengan NIM 20101252200026 dari kelas 2E PGSD dengan nomor absen 36 dan dosen pengampu dari mata kuliah Aplikasi Komputer 2 Dr. Nur Hafizah ST.MPD dan Wahdah Riviera Fianti SSN MPD. Di sini saya akan menampilkan video desain pembelajaran daring untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tema 6 dengan judul Cita-citaku, subtema 1 dengan judul Aku dan Cita-citaku, kelas 4 sekolah dasar semester 2. Kompetensi inti kelas 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah dan rumah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar atau KD dalam IPA, KD 3.2 membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. KD 4.2 membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitarnya dan slogan upaya pelestariannya. Pada SBDP, KD 3.2 mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. KD 4.2 menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Pada IPS, KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Pada bahasa Indonesia, KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Pada PPKN, KD 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru dari media daring, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Yang ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Yang keempat, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Diawali dengan melakukan pembukaan dengan salam dan dilanjutkan dengan membaca doa, dipandu melalui grup WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan aplikasi daring lainnya, atau orientasi. Mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman peserta didik atau apersepsi, dan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau motivasi. Kegiatan ini bisa kita lakukan selama 10 menit sebelum kegiatan inti dimulai. Kegiatan inti dimulai dari siswa membaca teks yang berjudul Cita-citaku. Siswa menyajikan hasil pengamatannya dan hasil diskusinya dalam bentuk sebuah kesimpulan tentang ciri-ciri puisi, dan kegiatan ini digunakan sebagai kegiatan untuk memahamkan kepada siswa tentang ciri-ciri puisi dalam bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6.
disebut dengan komunikasi atau communication. Dan dalam Ayo Berlatih, siswa mengamati bagian-bagian puisi yang terdapat pada halaman 5. Siswa lalu menuliskan bagian-bagian puisi tersebut menjadi sebuah bait puisi dan menuliskannya pada kolom yang terdapat pada halaman yang sama atau HOTS. Siswa membaca dan memahami teks informasi tentang cita-cita mulia menjadi seorang dokter hewan. Dengan bimbingan guru, siswa membahas tentang profesi menjadi seorang dokter hewan serta tugas dokter hewan atau literasi. Selanjutnya, siswa diajak untuk mengamati. Siswa mengamati beberapa gambar hewan peliharaan yang terdapat pada halaman 6. Siswa mengamati gambar anak-anak, hewan, dan hewan yang sudah dewasa. Dengan bimbingan guru, siswa lalu mendiskusikan bagaimana hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Selain itu, siswa diajak untuk berdiskusi. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Secara berkelompok, siswa mengamati beberapa gambar tahapan pertumbuhan hewan yang terdapat pada halaman 8. Siswa lalu menyusun gambar-gambar tahapan pertumbuhan hewan tersebut menjadi tahapan pertumbuhan hewan yang benar. Setiap kelompok kemudian berdiskusi dan menuliskan kesimpulan hasil diskusinya tentang tahapan pertumbuhan hewan tersebut pada kolom yang terdapat pada halaman 9. Setiap kelompok mempresentasikan hasil kesimpulannya di depan kelas atau collaboration. Kegiatan pembelajaran yang terakhir adalah penutup. Di sini kita dapat mengajak siswa untuk merenungkan sikap apakah yang perlu dibangun untuk menentukan cita-citamu, manfaat apakah yang dapat kamu berikan kepada orang lain dengan menggapai cita-citamu, sikap apakah yang perlu ditunjukkan untuk memelihara hewan peliharaan. Peserta didik dapat membuat resume atau creativity dengan membimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Guru dapat memeriksa pekerjaan siswa yang selesai, langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan tugas, proyek, atau produk, atau portofolio, atau unjuk kerja dengan benar diberi pujian atau hadiah. Adalah beberapa contoh media yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring seperti sekarang. Yang pertama ada WhatsApp, yang kedua Zoom Meeting, yang ketiga Google Meet, dan yang keempat Google Classroom. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.